Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junub wasahibi bil jambi wa bisabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah rahimahumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, Tuhan kita yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya, yang telah menciptakan kita sekaligus memberikan begitu banyak limpahan nikmat kepada kita. Maka dari itu, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada panutan kita, idola kita, tauladan kita, yakni baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita di dalamnya. Semoga di akhirat kita menjadi bagian kelompok orang-orang yang akan mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, sebelum khatib menyampaikan materi khutbah melalui mimbar yang mulia dan berkah ini, khatib ingin berwasiat wabil khusus untuk pribadi khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah semuanya. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita pastikan diri kita, kualitas iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah di tahun 2023 yang akan kita jalani ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, khutbah kali ini akan menyampaikan tentang introspeksi diri kita akan adanya musibah-musibah yang terjadi. Jamaah Jum'ah rahimahumullah, belum lama kita mendapatkan informasi tentang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian di beberapa daerah. Ada yang terkena gempa, ada yang terkena banjir, dan lain sebagainya. Melihat itu semua, kita jangan sampai punya pikiran bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan manusia.
Jamaah Jumat rahimahumullah, perlu kita ingat bahwa semua itu datang dari Allah, akan tetapi itu semua sangat terkait dengan perilaku dan perbuatan manusia. Ada kalanya musibah, kejadian-kejadian itu datang semata-mata dari Allah, tapi ada kalanya kejadian-kejadian gempa, banjir, tsunami, gunung meletus, ada kalanya itu berkait erat dengan perbuatan dan perilaku manusia. Maka dari itu, mari kita introspeksi diri, mari kita evaluasi diri. Kita jangan sekali-kali menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa seandainya Allah memberikan gempa hanya 1 jam saja. Bukan Allah tidak mampu untuk menghancurkan muka bumi ini, bukan. Allah masih menahan murkanya karena masih ada di antara manusia yang senantiasa sujud kepada Allah, yang senantiasa berkumpul di majelis ta'lim, mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama. Masih ada di antara kita yang peduli dengan Al-Quran, peduli dengan yatim piatu, peduli dengan orang-orang miskin. Itulah yang menahan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita introspeksi diri di tahun 2023. Mumpung Allah masih memberikan umur kepada kita, mari kita introspeksi diri, mari kita evaluasi diri. Jangan sampai kesibukan dunia mampu menjauhkan diri kita dari kesibukan kita dengan akhirat. Kita tidak akan lama hidup di dunia. Yang paling lama hidup di dunia adalah Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun. Kita tidak akan bisa mencapai umur Nabi Nuh alaihissalam. Kita hanya diberikan waktu kurang lebih 1,5 jam menurut waktu akhirat. Karena 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jamaah Jumat rahimahullah, mari kita introspeksi diri, mari kita evaluasi diri dengan memperbaiki ibadah kita. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh para ulama, bahwa ibadah itu meliputi 2. Yang pertama, ada yang disebut sebagai ibadah maqtoh, atau juga disebut sebagai ibadah vertikal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang disebut sebagai ibadah ghairu maqtoh, atau juga disebut sebagai ibadah horizontal, hubungan kita dengan sesama. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang 2 ibadah. Mari kita perbaiki 2 ibadah ini. Jangan sampai kita melakukan 1 ibadah dan meninggalkan ibadah yang lain. Jangan sampai kita fokus pada ibadah maqtoh, mengabaikan ibadah ghairu maqtoh. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berbicara, menekankan kepada kita agar kita melaksanakan kedua ibadah ini. Misalnya kita temukan dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari bil junub was sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian sekali-kali mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Jamaah Jumat rahimahullah, sampai di sini Allah menekankan, memerintahkan kepada kita agar kita mampu memperbaiki ibadah maqtoh kita.
Termasuk di antara ibadah makhluk adalah sholat. Jangan sampai kita hanya fokus untuk membangun masjid, berlomba-lomba untuk membangun masjid dengan kemegahan yang itu luar biasa, sementara kita terdiam diri, mendiamkan diri untuk memakmurkan. Banyak sekali masjid-masjid yang dibangun dengan ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan triliunan, tapi kosong di dalam hal memakmurkan. Yang terbaik adalah masjidnya bagus, kemakmurannya juga bagus. Jamaah Jumat rahimahullah, mari kita makmurkan masjid-masjid kita, musola-musola kita, dengan memperbanyak jamaah, berjamaah sholatnya, mengadakan kajian-kajian. Inilah yang akan menjadi bekal kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seringkali mengeluarkan begitu banyak biaya untuk mencari kebahagiaan, kesenangan, pergi berwisata ke sana kemari, memeriahkan tahun baru. Mereka lupa bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya ada di dalam sholat. Kemenangan yang sesungguhnya, kesenangan yang sesungguhnya ada di dalam sholat. Bukankah muadzin sering mengumandangkan hayya 'alal falah? Falah itu artinya keberuntungan. Falah juga bisa diartikan sebagai kebahagiaan. Kenapa kita rela berjalan ke sana kemari, berwisata ke sana kemari dengan mengeluarkan biaya bahkan sampai jutaan rupiah, sementara sholat berjamaah tidak sama sekali dipungut biaya? Tidakkah kita ingat baginda Rasul yang selama ini kita cintai pernah bersabda, siapa yang berada di saf pertama, seandainya mereka tahu satu sama lain di antara mereka akan saling mengundi untuk mendapatkan keutamaan. Apakah kita lupa baginda Rasul telah bersabda, setiap langkah orang yang menuju masjidnya akan dihapus satu kesalahan, akan dinaikkan satu derajat, akan ditambah satu pahala. Ini kesempatan buat kita agar kita mampu lebih memperbaiki diri, introspeksi diri, evaluasi diri. Tidak perlu menunggu besok, karena umur tidak ada yang tahu. Lakukan hari ini, jalankan hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul yang kita cintai. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsanan. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Allah menekankan kepada kita agar kita berbuat baik terhadap kedua orang tua kita, baik ketika mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Doakan mereka, ziarahi kuburannya. Jangan sampai kita lupa dengan jasa-jasa mereka. Wa bidil qurba, dan berbuat baiklah kalian kepada keluarga besar kalian, karib kerabat kalian. Kita punya saudara, punya kakak, punya adik, punya paman, punya bibi dan lain sebagainya. Allah memerintahkan kepada kita agar kita berbuat baik pula kepada mereka. Wal yatama, berbuat baiklah kalian kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan berbuat baiklah kalian kepada orang-orang miskin. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang kaya. Kalau kita mau berinfak kepada mereka, sisihkan sebagian hasil yang sering kita dapat dari hasil usaha kita, dari hasil kerja kita, dari hasil bisnis kita. Apa yang kita takutkan? Lupakan kita janji baginda Rasul bahwa setiap yang kita keluarkan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingatkah janji baginda Rasul, manakala kita menyayangi anak yatim, orang-orang miskin, wabil khusus anak yatim dan piatu, kita akan menjadi bagian dari tetangganya baginda Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jari bil qurba,
Dan berbuat baiklah kalian kepada tetangga kalian yang dekat. Wal jaril junub, baik tetangga dekat ataupun tetangga yang jauh. Jangan cuma rahimahullah, dalam hidup di masyarakat kita punya tetangga, baik tetangga dekat ataupun tetangga jauh. Apa yang Allah perintahkan kepada kita berkaitan dengan itu? Wal jaril qurba wal jaril junub. Kalian tidak hanya harus memperbaiki ibadah mahdoh kalian, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada saudara, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Tapi Allah juga memerintahkan kepada kita agar kita berbuat baik terhadap tetangga kita, baik yang dekat ataupun yang jauh. Muliakan mereka. Masih ingatnya kita akan sabda baginda Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Wassahibi bil jambi wal bisabil. Dan berbuat baik pula lah kalian kepada sahabat-sahabat kalian, teman-teman kalian. Hadirin, di tempat kerja kita punya sahabat, punya teman. Di lingkungan di mana kita tinggal punya sahabat, punya teman. Allah menyampaikan kepada kita agar kita pun berbuat baik terhadap mereka. Wa bisabil, berbuat baiklah kalian kepada para musafir, orang-orang yang tengah dalam perjalanan. Begitu mereka mampir ke masjid kita, ke mushola kita, ke rumah kita, jangan boleh jadi mereka kehabisan ongkos. Allah memerintahkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada mereka. Sama halnya ketika kita menjadi musafir, pergi ke tempat yang akan kita tuju, kita kehabisan ongkos, kemudian kita mampir salah satu tempat, ada orang yang membantu, tentu kita akan merasa senang dan bahagia dengan orang yang membantu kita. Demikian pula orang lain. Maka sifat atar, sifat empati sangat ditekankan oleh agama kita. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baik pula lah kalian kepada para hamba sahaya kalian. Jemaah Jumat rahimahullah, di dalam Islam yang disebut para hamba adalah manusia yang paling rendah, yang boleh diperjualbelikan dulu. Kalau Allah menekankan kepada kita agar kita berbuat baik kepada manusia yang paling rendah, itu berarti Allah pun sangat menekankan kepada kita untuk berbuat baik terhadap manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada si hamba sahaya. Siapa mereka? Para pembantu kita di rumah, orang-orang yang membantu pekerjaan kita sehingga pekerjaan kita itu menjadi selesai dan rampung. Jika Allah menekankan kepada kita, memerintahkan kepada kita berbuat baik kepada manusia yang rendah yang disebut hamba sahaya, itu berarti Allah pun menekankan kepada kita agar kita berbuat baik kepada para pembantu-pembantu kita di tempat kita kerja. Allah menutup surah An-Nisa ayat 36 ini, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan. Semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah senantiasa memberikan kekuatan iman, kekuatan takwa, kekuatan Islam kepada kita di tahun 2023, sehingga kita dapat menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kedua ibadah yang disampaikan dalam khutbah tadi mampu untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ibadah yang terdapat tadi, baik ibadah maktoh dan ibadah ghairu maktoh, itulah yang akan menjadi bagian yang akan kita bawa ke alam barzah kita hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal soleh, kebaikan, ibadah, infak, sedekah yang selama ini kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah senantiasa menghapus kesalahan, dosa, kekhilafan yang mungkin pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Semoga khutbah yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.